Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Humaida Sakir dengan NIM C01221192 dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai sel darah. Sel darah, setiap jenis sel darah itu sebenarnya berasal dari satu induk sel yang sama yang bisa disebut dengan stem cell. Stem cell ini memiliki sifat yaitu pluripotensi, yaitu mampu berdiferensiasi atau berubah menjadi banyak jenis sel yang berbeda. Secara garis besar, stem cell pluripotensi ini bisa terbagi menjadi dua jenis sel lagi, yaitu multipotensi mieloid dan multipotensi limfoid. Multipotensi limfoid menghasilkan dua jenis sel darah, yaitu limfosit B dan limfosit T, yang memiliki fungsi utama yaitu berperan penting dalam sistem imun manusia. Yang pertama, secara spesifik, limfosit B ini mampu menghasilkan antibodi dan mampu menyerang benda-benda asing yang berasal dari luar. Adapun limfosit T ini mampu menyerang dan membunuh patogen yang berasal dari dalam sel. Selanjutnya yaitu multipotensi mieloid, yaitu menghasilkan 6 jenis sel. Secara garis besar terbagi atas 3 jenis atau 3 golongan. Yang pertama yaitu leukosit, megakariyosit, dan eritrosit. Eritrosit ini kita tahu bahwasanya ia mengandung gugus Hem, dan di dalam Hem itu terdapat mineral yaitu Fe atau besi. Fe inilah yang mendukung fungsi utama dari eritrosit, yaitu mampu mengikat oksigen. Selain itu, bentuk eritrosit yang bikonkaf itu mampu menunjang fungsinya, yaitu meningkatkan luas permukaan untuk bisa membawa gas-gas pernafasan. Masa hidup atau masa bertahan dari sel eritrosit ini hanya kurang lebih 120 hari, sehingga pada saat masa hidupnya sudah habis, maka ia akan difagositosis di hati, limfa, dan sumsum tulang, dan akan diproduksi lagi sel-sel eritrosit yang baru. Selanjutnya yaitu megakariosit. Megakariosit ini memiliki fragmen-fragmen kecil yang disebut dengan trombosit, yang berperan utama dalam pembekuan darah pada saat terjadi pendarahan jika ada jaringan atau pembuluh darah yang rusak. Dan yang terakhir yaitu leukosit. Leukosit ini terbagi dua lagi, yang memiliki granula atau granulosit dan tidak memiliki granula atau agranulosit. Yang memiliki granula atau granulosit terbagi 3 lagi, yaitu eritrosit, yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil. Eosinofil yaitu berasal dari kata eosin atau asam, yaitu sehingga kita bisa mengamatinya berwarna merah. Fungsi utamanya untuk membunuh cacing dan parasit lainnya. Yang kedua yaitu basofil, berasal dari kata baso, yaitu basah, sehingga kita biasanya melihatnya berwarna kebiru-biruan. Fungsi utamanya yaitu melepaskan histamin dalam reaksi alergi. Dan yang terakhir yaitu neutrofil, yaitu netral, sehingga ia biasanya tidak berwarna atau hanya berwarna putih. Fungsi utamanya yaitu menyerang dan membunuh bakteri. Dan yang terakhir yaitu leukosit yang tidak memiliki granula atau agranulosit. Sebenarnya terbagi dua, limfosit dan monosit. Namun sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya limfosit itu termasuk ke dalam multipotensi limfoid, sehingga ia tidak bisa dimasukkan lagi ke dalam kelompok multipotensi mieloid. Sehingga leukosit yang tidak memiliki granula hanya satu yang masuk ke dalam golongan multipotensi mieloid, yaitu monosit. Fungsi utama dari monosit yaitu sebagai prekursor dari makrofag dan yaitu sel mononuklear fagosit lainnya. Secara keseluruhan bisa saya simpulkan bahwasanya multipotensi mieloid itu menghasilkan 6 jenis sel. Yang pertama eritrosit, megakariosit, basofil, eosinofil, monosit, dan neutrofil. Adapun multipotensi limfoid menghasilkan 2 jenis sel, yaitu limfosit B dan limfosit T. Mungkin sekian apa yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.